Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya din. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa man tabi'a ila yaumil tab'atsun amma ba'. Ikhwat liman, kita membahas yaitu tentang wahn. Al-wahn ini di dalam hadis Nabi Sallam dan fitnah-fitnah akhir zaman. Akan datang umatku penyakit yang namanya wahn. Penyakit wahn ini hubbud dunia wa karahatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Dan kita tahu betul ya ikhwat iman, ketika Allah menciptakan makhluk Abu Bashar, Adam dan manusia atau insan atau nas, ada sesuatu yang sangat mulia diletakkanlah di dalam jantung, di dalam tubuh manusia itu jantung hati yang mana ada di dada. Jantung hati ini yang mana kita ketahui ya ikhwat iman, ada namanya yang jantung hati marat, yaitu cinta dunia dan takut mati. Tetapi kita tahu betul ya ikhwat iman, Islam ketika menciptakan kita, hanya Allah menumpang, mengambil yaitu satu di dalam jantung hati, di dalam perut ibu kita ketika kita lahir, diletakkanlah salah satu jantung hati itu di dalam tubuh kita. Maka kama qala Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kita, apa-apa yang kita lakukan, semua itu dari Allah SWT. Maka penyakit yang paling besar di akhir zaman ini ketika Rasulullah datang 15 abad yang lalu, bagaimana dakwahnya Rasulullah itu dengan akidah, membersihkan jantung hati seseorang yang sangat bersih agar mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. 13 tahun beliau berdakwah dengan la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya iman itu masuk ke dalam lubuk hati kita yang jantung. Wa qala al-a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lam yadkhulu imana fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami beriman ya Muhammad, kami beriman ya Rasulullah. Tapi sebenarnya mereka bukanlah beriman, tapi mereka hanya Islam saja karena iman itu belum masuk di dalam jantung hati lubuk yang dalam. Seorang muslim termasuk Rasulullah SAW, bagaimana Allah berfirman tentang surat Alam Nashrah Laka Sadrak. Syarah laka sadrak, jadi Allah lapangkan dada Nabi kita dan umatnya agar menerima Islam ini supaya kita tidak condong ke dunia atau yang kita sebut tadi wahn. Rabbana la tazigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Rabb, janganlah engkau condong hatiku. Nah itu dalam apa? Setelah kau memberikan hidayah dalam urusan dunia atau kehidupan dunia ini yang bisa menyesatkan kita. Kama qala Allah Ta'ala, sawa'un andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kau berikan peringatan, engkau tidak berikan peringatan, dan mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'im wa ala absam ghishawah wa lahum adzabun adim. Sudah dicap, yaitu jantung hatinya tidak akan bisa menerima Islam. Kenapa? Telinganya tidak akan lagi mau mendengar Al-Quran dan matanya tidak akan lagi mau datang ke masjid. Tidak akan bisa dia mengambil kebaikan Islam. Kenapa? Karena jantung hatinya sudah condong yaitu ke dunia. Maka ikhwatul iman, kita tahu betul di dalam ilmu kedokteran mungkin. Di dalam tubuh kita, di kepala kita ini, jadi otak. Ada otak besar, otak kecil. Jadi kalau kita memiliki pertama sensorik dan motorik. Tiga ini di dalam ilmu fisiolog, ilmu kedokteran pasti mereka tahu. Kenapa? Karena pandangan kita ini semua ini motorik sensorik yaitu sentral itu ketika kita melihat apa aja yang di dunia ini, kalau tanpa sensorik itu akan masuk ke jantung hati motorik.
maka kita ada otak kiri, otak kanan. Tapi kalau otak kiri, otak kanannya, jantung hatinya adalah Al-Quran, itu pasti disensor. Dan jantungnya orang beriman itu adalah mereka bertakwa kepada Allah SWT. Kama qala Allah Ta'ala, Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta, ya, mal dan anak-anak kecuali orang yang datang bi qalb, bukan ka. Kalau ka kalbin itu maaf anjing. Jadi itulah jali. Qalb jantung hati yang aman, yang tentram. Nah, ini salah satu ikhwat iman. Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Hajj, walakin la ta'mal qulub allati walakin la ta'mal al-basar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya orang itu bukan buta matanya, tetapi buta jantung hatinya yang ada di dalam dada. Yang tadi sudah kita jelaskan, alam nashrah laka sadrak. Baik, ikhwat iman, salah satu penyakit karena kita tidak memiliki, yaitu sensorik. Akhirnya semua yang kita lihat di dunia ini langsung masuk ke dalam lubuk hati yang jantung, yang dalam ini. Dan kita tahu jantung orang yang beriman berbeda dengan jantung orang yang tidak beriman. Alladzina amanu tatma'u qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman jantung hatinya tentram dengan berzikir, dengan menyebut nama Allah. Apabila ala bidzikrillah tatma'u qulub, dengan berzikir kepada Allah adalah jantung hati kita tentram. Baik, pemahaman zikir kemungkinan kalau di Indonesia kita mengatakan lafaz zikir. Sesungguhnya zikir itu di dalam Al-Quran adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai terpengaruh harta dan anak menjauh kita dari zikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan seperti itu, maka dia termasuk orang yang rugi. Ibnu Abbas mengatakan, zikir di sini adalah sholatul khams waqt an adiha fil masjid. Hendaklah dia menegakkan di masjid salat 5 waktu itu. Maka hari ini kita ikhwatul iman, kita tidak paham bahwa salat 5 waktu itu harus kita tegakkan di masjid. Tidak ada salat di rumah kecuali orang yang udzur syar'i, musafir. Selain dari itu, harus dia tegakkan salat itu di masjid. Maka ketika Allah SWT di dalam firman surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbi fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Qad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Surat Al-Mu'minun, surat nomor 23 ayat. Surgalah buat orang yang beriman ketika dia menegakkan salat dalam kondisi khusyuk. Qad aflaha man tazakka, hada bimakna tazkiyatul anfus, laysa tazkiyatul mal. Berbeda dengan zakat, yaitu harta. Tazkiyatul anfus ini yaitu ketika dia wadakara asma rabbi fasalla, ketika dia mendengar seruan azan dan dia datang. Jangan jantung hatinya summum bukmum umyum faum la yarjun. Nah, itu luar biasa ya ikhwan. Summum bukmum umyum faum, buta, tuli, jantung semua. Akhirnya begitu dia mendengarkan azan, kena cintanya terhadap dunia, ya ditinggalkan masjid. Dan hari ini lagi ngetren di akhir zaman fitnah ini, orang akan jauh lari dari masjid. Akan orang meninggalkan itu masjid seolah-olah itu biasa saja. Orang nggak salat pun biasa saja. Mungkin ada pendapat, sudahlah kalian aja yang salat. Salat ini kan buat Muhammad atau buat Nabi Muhammad. Itu ada yang mengatakan gitu. Kami nggak perlu salat, cukup diam aja sudah salat dah. Nggak perlulah pakai wudhu terus ke masjid berdiri ruku sujud, nggak perlu. Itu perbuatan Muhammad aja atau perbuatan Nabi kita. Nah, ini perkataan yang luar biasa, sehingga mereka
tenggelam dalam kehidupan dunia ini dan mereka lupa akhirat, sedangkan dia akan kembali di hadapan Allah di dalam alam kubur atau alam barzah sampai hari kiamat.